Sejarah Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Berawal dari seorang pengusaha yang bernama Jean Henry Dunant, berasal dari Jenewa, Swiss, yang lahir pada tanggal 8 Mei 1828. Pada tanggal 24 Juni 1859, Jean Henry Dunant pergi ke utara Italia untuk melakukan perjalanan bisnis menemui Kaisar Prancis Napoleon III. Ketika sampai, Jean Henry Dunant merasa terkejut melihat padang rumput di sana telah berubah menjadi medan pertempuran. Ternyata sang kaisar sedang berperang melawan negara Austria. Perang tersebut dikenal dengan Perang Solferino. Hingga petang, pertempuran memakan lebih dari 40.000 korban jiwa, membuat para petugas medis merasa kewalahan. Karena rasa kemanusiaan yang ada dalam diri Jean Henry Dunant, ia ikut turun tangan memberikan bantuan kepada para korban dengan menjadikan sebuah gereja di desa Castiglione sebagai rumah sakit darurat. Jean Henry Dunant tidak memikirkan lelahnya. Ia tetap terus menolong semua orang dengan dorongan hati nuraninya, sampai-sampai terucap sebuah kalimat Tutti Fratelli yang artinya mereka semua saudaraku. Sekembalinya Jean Henry Dunant ke negaranya, ia tidak ingin melupakan semua pengalamannya. Dan dia menulis sebuah buku berisi pengalamannya yang berjudul Un Souvenir de Solferino, yang artinya kenangan dari Solferino. Buku ini terbit pada tahun 1862. Selain memuat pengalaman Jean Henry Dunant, buku ini juga berisi tentang dua himbauan yang ditulis olehnya, yaitu satu, agar di setiap negara dibentuk sebuah kelompok relawan yang tugasnya ialah mengurus korban di masa perang. Dua, agar negara-negara membuat kesepakatan untuk melindungi para relawan pertolongan pertama ini. Gagasan itu pun terwujud pada tahun 1863, dibantu dengan 4 warga Jenewa lainnya. Komite 5. Komite inilah yang berdiri dengan tujuan untuk mewujudkan dua himbauan yang ada pada buku Jean Henry Dunant. Komite 5 itu beranggotakan Gustave Moynier, Dr. Louis Appia, Dr. Theodore Moynier, Jenderal William Henry Dufour, dan Jean Henry Dunant. Pada tahun 1863 terwujudlah dua himbauan Jean Henry Dunant dengan berdirinya Komite Internasional Pertolongan Korban Luka, The International Committee of Aid for the Wounded, yang kemudian berubah menjadi ICRC atau The International Committee of the Red Cross. Pada tahun 1864 terselenggaralah Konferensi Jenewa yang pertama mengenai perbaikan kondisi prajurit yang terluka dalam perang di darat. Dewasa ini terdapat 4 konferensi Jenewa yang masing-masing melindungi: 1. Prajurit yang terluka dan yang sakit dalam perang di darat. Yang kedua, prajurit yang terluka dan yang sakit dan yang kapalnya karam dalam perang di laut. Yang ketiga, tawanan perang. 4. Orang sipil dalam masa konflik bersenjata. Adapun tugas khusus ICRC yang pertama, memberikan bantuan darurat kemanusiaan dan bantuan medis kepada penduduk sipil. Yang kedua, mengunjungi para tawanan perang dan tahanan politik.
Yang ketiga, meneruskan berita keluarga dan mempersatukan kembali keluarga yang terpisah. Yang keempat, mengajarkan ketentuan-ketentuan Konferensi Jenewa dan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Sejak tahun 1919, perhimpunan terbentuk dalam sebuah federasi, IFRC, The International Federation of the Red Cross. Begitulah sejarah singkat mengenai gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.